Siang semuanya, kembali lagi di podcast kita. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang antisocial disorder. Nah, sebelum kita lanjut podcastnya, kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Indraksmana Sulistyo. Perkenalkan, nama saya Gita Septiangga ini. Perkenalkan, nama saya Jovan Kasbasin Simanmanta. Nah, oke. Sebelumnya nih, kalian udah tahu belum sih apa sih itu antisosial? Oke. Sebelum podcast ini lanjut, aku mau kasih tahu nih apa sih antisosial itu. Jadi, antisosial biasanya ditandai dengan sikap yang menyimpang dari peraturan. Biasanya orang yang mengalami gejala antisocial disorder ini biasanya kurang empati, kurangnya kesadaran moral, serta minim hati nurani. Nah, serta terkadang orang dengan gejala antisocial disorder ini seringkali melakukan hal yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, ataupun bahkan orang lain pun bisa terdampak itu. Nah, sikap dari penderita antisocial disorder ini biasanya memiliki sikap yang impulsif, agresif, serta berbau kriminalitas. Terus, antisosial berbeda dengan introvert ya. Biasanya kan ada kan yang menyamakan kalau antisosial itu berarti introvert gitu. Padahal nyatanya antisocial disorder dan introvert itu berbeda. Introvert ini memiliki sikap yang cenderung tidak suka dengan keramaian, tapi dia masih mau untuk bersosialisasi. Dia tidak memiliki sikap yang agresif, kriminalitas yang berbau seperti itu. Sedangkan antisosial ini lebih memiliki sikap yang kurang empati dan impulsif. Jadi untuk kontrol emosinya kurang gitu. Dan dari kalian, apa sih menurut kalian yang lebih lanjut dari antisosial ini? Oke, kalau menurut aku ya, antisosial itu tuh bener-bener yang kayak yang susah bergaul banget gitu gak sih kalau menurut aku, kayak karena emang apa ya, dia tuh sangat-sangat tertutup. Even kita mau kayak nge-approach mereka duluan, mereka tuh bakalan jauh lebih yang kayak agresif, kasarnya kayak ih ngapain sih kayak gitu, kasarnya kalau Jadi menurut aku ya. Jadi nggak welcome sama orang sekelilingnya gitu ya? iya kayak gitu, makanya kayak aduh, ya gimana ya, kayak kasihan juga tapi gimana gitu kan. Oke. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau Jovan ada tanggapan? Uh, Ciri-ciri dari orang antisosial ini biasanya dia tidak memperdulikan orang lain gitu, kayak kesulitan dalam memahami perasaan orang lain, kurang peka terhadap perasaan orang lain gitu, dan juga tidak merasa bersalah atau menunjukkan penyesalan dari yang dia perbuat gitu. Terus kalau menurut Jovan ya, Jovan punya nggak sih kayak teman-teman atau pernah ada di lingkup Jovan yang ada orang Mengalami. punya ciri-ciri seperti itu? Ada. Nah itu gimana caranya dia melakukan kesehariannya gitu di kelas? Dia biasanya kalau di kelas itu menyendiri gitu, kurang berinteraksi juga sama orang lain. Nah sebenarnya ya kalau kayak gitu tuh ada cara antisipasinya atau ya mengobatinya lah. Itu tuh caranya tuh kayak kita ikut bimbingan, terapi, konsultasi, terus juga perlunya dukungan ya. Jadi kita tuh, para kita juga yang di sekelilingnya tuh perlu banget ngedukung mereka, walaupun yang seperti udah saya bilang aku bilang sebelumnya kan, mereka tuh sangat-sangat agresif yang gak welcome gitu kan. Tapi seenggaknya
orang-orang yang udah berhasil masuk ke dunianya itu seenggaknya harus tetap mendukung untuk si mereka itu sembuh gitu, jangan malah kayak dijauhin atau kayak apa namanya, kayak itu loh, ngedukung. Karena kan yang seperti Jovan bilang apa ya tadi, impulsif, nah kayak gitu, itu kan juga jatuhnya agak impulsif tuh, kadang lebih ke jatuhnya jadi ke manipulatif ya. Jadi kita tuh kadang harus hati-hati dengan mereka agar gak apa ya, dukungan kita tuh gak disalahgunain sama dia gitu. Nah, ada juga nih penyebab kenapa mereka itu bisa menjadi antisocial personality disorder atau ASPD. Ternyata ada faktor gen juga loh guys, kayak riwayat keluarga dengan gangguan jiwa itu juga bisa dapat menimbulkan gangguan ini. Terus juga gangguan fisiologis yang berhubungan dengan neutro neurotransmitter itu Oh, apa jadi itu tuh namanya. dari hormonnya ya kak ya, jadi kayak kestabilan hormonnya yang kurang gitu ya. Iya, kalau di sini sih lebih ada yang kurang dan ada yang lebih. Kalau misalkan yang mengganggu itu tuh kayak si hormon testosteronnya itu misalkan dia tinggi. Nah, hormon testosteron itu kan menyebabkan kalau kita tinggi terlalu banyak hormon itu kan kita jadinya jatuhnya lebih agresif. Ya. Nah, terus juga diimbangi atau diikuti dengan kandungan serotonin yang rendah, itu juga dapat menimbulkan si siapa namanya jadi salah satu penyebab si ASPD ini. Terus juga ada mungkin ini lebih ke pribadi ya kasarnya kan, maksudnya penyebabnya dari pribadi yang artinya tuh trauma, ada pasca trauma, terus juga lingkungan yang penuh dengan kekerasan kayak gitu loh. Jadi makanya dapat menyebabkan si ASPD ini. Oh ya, jadi Gitu. pengaruh lingkungan ini sangat berpengaruh untuk penderita antisocial disorder ini ya kak. Iya, jadi dengan dianya kan balik lagi ya ke apa namanya, ke si ini tuh, si ASPD ini tuh kan punya sifat yang agresif, impulsif, dan juga diingat lagi tuh dia tuh punya apa ya namanya, antagonisme. Jadi itu tuh dia tuh sangat tinggi. Terus juga mereka kan punya moral yang rendah kan, emosi rendah, moral rendah. Jadi harus sangat-sangat penting lingkungan yang baik untuk dia gitu. Jadi ya gitu. Tapi ya biasanya orang-orang dengan sikap antisosial ini tuh dia juga bersosialisasi kan, tapi dengan caranya tuh agak sedikit berbeda dengan non penderita antisosial. Kayak biasanya dia ini melakukan pendekatannya itu ada maksud dan tujuannya. Nah, terkadang itu dia menggunakan sikap impulsifnya untuk bersosialisasi. Kadang dia juga untuk bersosialisasi pun dia adanya pemaksaan serta intimidasi kepada teman-teman sekitar gitu. Terus juga apa ya, dari salah satu podcast yang saya dengar waktu itu dari channel apa ya saya lupa, kalau nggak salah itu tuh tentang si psikiater atau psikolog gitu ya. Dia tuh juga ngomong kalau misalkan si antisosial ini juga sebenarnya ada yang namanya sifat
narsistik. Itu tuh Narsistik. ada jadi dia ya kasarnya dari manipulatifnya dia ini memunculkan sifat narsistik. Jadi sebenarnya aku agak bingung sih jujur, karena bagaimana bisa seorang antisosial memiliki sifat narsistik, yang dimana orang-orang narsis itu kan ya harus selalu on a social life, kayak even in a social life ya kan? Tapi bisa juga dia memanfaatkan narsistik itu sih Kak buat dia bersosialisasi, tapi dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Nah, kan antisosial ini sebuah bisa dibilang penyakit yang diderita seseorang yang diserangkan mentalnya nih. Nah, cara efektif mengatasi antisosial itu gimana sih, Jovan? Cara efektif untuk orang yang antisosial ini itu dengan bimbingan, terapi, dan juga konsultasi. Lalu ada juga dengan dukungan konsultif dari keluarga, dan itu dukungan dari keluarga ini yang paling penting untuk mengatasi dirinya. Oke. Jadi itu buat penderita atau yang mempunyai antisocial disorder ini perlu banget ya dukungan dengan perlu adanya dukungan dari keluarga. Ya. Nah, antisosial ini kan bisa, jadi antisosial ini kan banyak nih jenisnya. Ada yang saya ketahui itu ada namanya antisosial dengan tipe normatik unsocial. Jadi gejalanya ini tuh ini loh, gejala schizoid dan avoidant. Jadi apa ya? Saya kurang tahu dari untuk medisnya, tapi tuh orang ini tuh dengan tipe ini tuh biasanya kayak orang-orang yang emang sukanya hidup sendiri, terus dia ini terlepas dari orang lain. Jadi emang hidupnya ini ya untuk dia sendiri gitu. Nah, contohnya itu biasanya kayak gelandangan, pengemis, kayak yang dia nggak punya rumah, dia nggak punya keluarga selain dia gitu. Kalau kalian ada nggak sih tahu jenis-jenis atau tipenya gitu? Oh, aku tahu tuh yang malevolent antisocial. Jadi dia tuh kayak apa sih namanya, sadis, terus juga paranoid. Itu tuh juga berhubungan, ini tuh biasanya dimiliki pada si siapa namanya tuh para pembunuh berantai, terus juga penjahat, terus juga orang yang tidak punya perasaan. Nah, jadi sebenarnya penyakit mental ASPD ini tuh juga memiliki ciri-ciri dari psikopat dan sosiopat. Jadi itu tuh termasuk juga. Nah, mungkin yang dimaksud si antisocial personality disorder ini memiliki ciri-ciri seperti psikopat atau sosiopat, itu yang dimaksud mungkin si malevolent ini kali ya. Mungkin ya. Dari jenis-jenis yang lainnya. Nah, untuk Jovan, tahu nggak sih kamu beberapa tipe atau salah satu tipe dari antisocial disorder ini? Yang saya tahu itu ada normatik antisosial, yaitu gejala avoidant. Biasanya terjadi pada gelandangan atau pengemis gitu. Dia orang yang suka hidup sendiri dan terlepas dari orang lain gitu.
Oh, jadi sama ya, sama kayak yang saya jelasin. Nah, saya juga ada satu lagi contoh nih untuk tipe yang antisosial ini. Salah satunya adalah Convertus antisocial. Jadi, dia tuh memiliki sifat yang pasif, agresif, serta orang ini tuh suka mengambil keuntungan menggunakan berbagai cara. Jadi dia ini istilahnya menghalalkan segala cara untuk kemudahannya dia gitu. Wow, ini egois banget ya. Ya. Nah, Egois banget ya. Sebenarnya kalau dilihat semuanya egois sih, cuma nggak tahu kenapa saya kayak apa nih nganggep yang ini egois, lebih ke egois, dan sedangkan kalau yang si Malevolent itu lebih ke sadis, ya. ya, menyeramkan jadi wow. Tapi ya buat teman-teman sekalian, kita ini jangan sampai menjauhi orang-orang yang memiliki gangguan mental gitu. Karena apa? Orang gangguan mental itu sebenarnya butuh dukungan dari kita gitu. Walaupun emang kita menjaga jarak, tapi jangan sampai kayak kita itu menjauhi gitu loh. Karena orang-orang seperti ini tuh seharusnya kita dukung, kita arahkan semoga kedepannya itu lebih baik gitu. Tadi kan juga udah dijelasin tuh cara untuk mengatasi antisocial disorder ini. Ya, itu. Jadi kalau misalkan kita punya teman, tolong jangan banget dianggap kalau dia tuh aneh. Jangan sampai, karena ya balik lagi yang udah bener yang yang dikatakan oleh Indra, kalau mereka itu sangat-sangat perlu dukungan kita. Kalau apalagi kita sebagai keluarga ya, kalau misalkan lingkup pergaulannya itu sudah tidak dapat mendukung dia, setidaknya lingkungan keluarga yang terdekat itu adalah salah satu support system yang paling utama. Ya. Dan salah satu jadi saya mendapat pelajaran tentang membahas tentang antisocial. Nah, di situ tuh antisocial ini bisa berawal dari kita masih kecil sampai tumbuh besar gitu loh. Jadi emang sebenarnya dari awalnya itu kan yang mempengaruhi adanya sikap antisocial disorder ini tuh dari keluarga salah satunya. Karena yaitu tadi udah dijelaskan tentang kekerasan mungkin atau dia traumatik dalam lingkungan keluarga gitu. Terus ya di dalam antisocial ini tuh kadang sikap impulsif atau agresifnya ini biasanya tersalurkan lewat tawuran. Apalagi kita baru heboh-hebohnya nih di Jogja ada masalah tawuran. Kalian tahu nggak sih penyebabnya apa? Oh, kalau menurutku ya, pendapatku, selain karena lebih ke ini sih, kalau menurutku kurangnya perhatian dari keluarga, terus juga salah pergaulan, terus juga pengaruh dari konsumsi yang enggak. Jadi ya itu sih kalau menurutku penyebabnya ya. Kalau menurut kalian? Jovan mau ada tanggapan? Pendapat saya sama kayak Gita gitu, dari keluarga atau lingkungannya mungkin. Tapi ya terkadang dari keluarga ini sudah kayak menjaga, terus diberikan pendidikan yang tepat, baik, namun kadang namanya juga remaja ya, jadi dia ini susah untuk memilih pergaulan mana yang baik, mana yang enggak. Nah, betul, itu tuh menjadi salah satu faktor penyebab
bukan suatu seseorang untuk terjerat atau masuk ke golongan sosial yang tidak baik gitu. Jadi kalau aku sebenarnya agak bingung juga nih ya, aku pengen bertanya. Jadi gimana sih caranya kita tuh bisa terjauh dari salah pergaulan lah kasarnya gitu, menghindar dari pergaulan yang salah, pergaulan bebas atau segala macam kayak gitu tuh, ada yang tahu caranya mungkin? Nah, menurut aku ya, untuk pergaulan itu sendiri seharusnya sebagai individu, dengan kita udah dididik, kita diberikan pendidikan yang terbaik oleh orang tua kita, sebenarnya itu tuh kayak harusnya kita dengan sadar diri harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tanpa kita harus kayak pilih-pilih teman. Sebenarnya ya, untuk pilih-pilih teman ini saya agak kurang setuju. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan kualitas pertemanan yang baik, kita harus memilih ini kan. Nah, jadi kita ini boleh berteman dengan siapa saja, tapi dari dalam diri kita ini harus meyakinkan kalau saya kalau ikut dalam pertemanan ini, saya harus menjaga kepercayaan dari orang tua saya gitu loh. Jadi Yes. udah janji dari janji kita sendiri gitu loh, janji sama diri kita pribadi gitu. Ya, jadi intinya kita harus punya Komitmen. komitmen. Yap. Komitmen. Ya, betul betul. Nah, kalau masalah, aku tuh juga punya pendapat yang sama kayak kamu itu, Indra, yang dia nih kalau kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman. Aku juga termasuk orang yang nge-avoid itulah maksudnya. Kayak kalau bisa aku bakalan pilih-pilih teman kalau misalkan sebenarnya bukan pilih-pilih teman sih, lebih menjauhi Ya, lingkungan yang orang-orang toxic tersebut. kan. Iya, ketika dia tuh udah kayak memaksa aku untuk masuk ke dunianya dia. Ya, emang kadang kalau kita udah salah pergaulan itu, kita kan nggak tahu ya, orang ini kan punya sifat yang berbeda-beda. Nah, takutnya ada nih mereka yang menawarkan sesuatu. Kan ada nih dengan niat terselubung. Iya. Kadang kan antisosial punya sikap yang manipulatif, rayuan, tipu daya. Yes. Nah, itu tadi. Iya, itu sih. So, Nah. kalian Jovan ada tanggapan lain Cukup. mengenai tawuran yang dilakukan oleh remaja? Kayaknya cukup. Cukup. Oke. Mungkin itu aja ya dari pembahasan kita kali ini. Jadi dapat disimpulkan, antisocial disorder ini adalah sikap yang manipulatif dari seseorang gitu loh. Jadi itu adalah penyakit mental yang diderita gitu. Tapi orang-orang seperti ini harusnya kita rangkul, apalagi terutama untuk keluarganya. Jadi biar penyakit ini disembuhkan, tidak kambuh lagi gitu. Himbauan remaja dimohon untuk tidak usah mengikuti tawuran. Say no to tawuran, say no to drugs, say no to alcohol, say to no other else. Nah, ingat kalau itu semua percuma, jadi nggak ada gunanya. Even kalian mungkin sekarang kalian masih merasa kayak, oh ya aku kemarin ikut tawuran, aku gini. Jangan dijadikan tawuran itu keren gitu ya, Kak. Iya itu, karena mungkin kamu keren di Pandangan kamu yang melakukan hal itu, tapi nyatanya di luar kamu itu cuma, mohon maaf, kamu itu cuma sampah masyarakat.
Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.